Nanti dulu kita bahas pernasaban. Nih kita lari ke Pilkada DKI Jakarta karena bagi saya ada yang unik, ada yang menarik, dan ada yang perlu dianalisis secara mendalam, saudara, tentang usungan PDIP terhadap Anies Rashid Baswedan. Luar biasa ini Anies Baswedan. Kita kasih aplaus dulu untuk Anies Rashid Baswedan. Sudah pakai baju merah, bro. Sudah pakai baju merah. Jujur, saya pribadi salah satu orang yang mengagumi partai, salah satunya PDIP. Jujur, kenapa? Karena sampai detik ini salah satu partai yang masih kuat memegang teguh ideologi ya PDIP. Suka tidak suka, mau tidak mau, diakui atau tidak, begitulah faktanya. Bahwa kemudian di momen kemarin urusan Pilpres berbeda pilihan, itu persoalan lain. Tetapi secara kepartaian politik, jujur saya salah satu partai yang paling suka itu adalah PDIP. Konsisten urusan ideologi itu, bos, ya. Kemudian menarik, ketika Anies diusung oleh PDIP, ketika Anies mau diusung oleh PDIP, ketika PDIP mau mengusung Anies, artinya ya Anies sudah melepaskan diri dari kelompok-kelompok intoleran yang selama ini kita hajar habis-habisan. Karena memang layak dihajar, harus dihajar. Kan itu. Ya tahu sama-sama Anies itu simbol politik kelompok intoleran dulu tuh. Kelompok Islam keras kanan. Itu ya. Dan salah satu yang selalu dihantam oleh kelompok ini adalah PDIP dengan komunisnya. Kan itu ya. Tetapi sekarang Anies berani masuk di dalam pusaran politik dan mau diusung oleh PDIP, dan PDIP mau mengusung Anies. Itu artinya ya, ini kan mereka ketika di dalam politik selalu menyeret agama. Agama dipakai untuk kepentingan politik. Nah sekarang minimal berkurang lah. Minimal masyarakat sudah peka bahwa ketika ada persoalan politik lalu ada masuk narasi agama, tak boleh dipercaya. Gitu loh. Dulu kan sering beredar ketika Anies nyalon itu, narasi-narasi agama itu bertebaran, ya. Dan kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan, tak boleh kita percaya. Ini bukan persoalan agama, ini persoalan politik. Hari ini dengan hari ke depan ini boleh jadi berbeda nih. Dan sekarang terbukti, runtuhlah seluruh doktrin mereka tentang selalu menyeret-nyeret agama di dalam urusan politik. Itu penting. Itu penting sekali, vital bagi saya. Coba kemarin lihat aja, ketika Pilpres aja, ada orang yang memfatwakan, yang mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi, yang tidak pilih Anies adalah Dajjal. Nah, itu ya, ada nggak? Ada. Kemudian di Jawa Barat, ada sekelompok orang yang kemudian memfatwakan, mewajibkan memilih Anies Rashid Baswedan. Memfatwakan memilih Anies itu wajib. Dan kelompok-kelompok ini selalu menyerang PDIP. Sekali lagi, makanya ketika sekarang faktanya, nggak tahu ini bakal jadi fakta atau ini, tapi kiranya bakal jadi fakta nih, Anies diusung di DKI Jakarta oleh PDIP, maka seluruh narasi tentang itu akan sedikit-sedikit hilang. Mereka yang meneriakan seperti itu akan malu, ya, menyeret urusan kepentingan politik pakai diksi-diksi agama. Kan itu ya. PDIP kan selalu di framing sebagai musuh musuh agama dan lain sebagainya, musuh umat Islam. Kan itu ya. Dan kalian percaya kan? Dan kalian percaya, padahal itu demi kepentingan politik. Makanya saya kasih aplaus lah untuk Anies Rashid Baswedan yang berani melepaskan diri dari kelompok intoleran. Dan ini adalah bentuk keberhasilan kita semua di dalam menghabisi kekuatan politik elektoral mereka. Dan itu. Nah, ketika mereka masuk bermain menjadi pemain inti di pusaran politik, selalu ada kegaduhan masalahnya. Selalu ada kegaduhan. Narasi-narasi agama selalu kemudian diseret paksa masuk ke ruang politik, dan itu tidak sehat. Akhirnya pertengkaran itu tidak sehat. Pertarungan itu tak sehat. Nah sekarang bingung di Pilkada DKI Jakarta. Mereka akan pilih siapa coba? Blunder juga kan?
Selalu, padahal di setiap momentum politik mereka bermain dan jadi pemain inti. Paham kan maksud kalimat mereka? Ya. Atau mau dukung Kim Plus yang itu menjadi salah satunya katanya grand design-nya adalah Pak Jokowi. Didukung istana. Kita akan lihat pergerakan mereka. Sekali lagi, intinya poin keberhasilannya adalah kelompok intoleran itu sudah benar-benar tidak mendapatkan keberhasilan di dalam opini publik, runtuh di dalam opini publik. Buktinya setiap ada calon yang didukung mereka selalu kalah, kan itu ya. Dan mereka benar-benar dihabisi, dan aktor politik yang justru berdekatan dengan mereka, mendekati mereka, itu dicirian oleh masyarakat. Oh ini nih. Tapi sayang sekali kemarin tuh ada petinggi Gerindra ya, Dasko, dengan Habibur Rahman sowan kepada Rizik Syihab, teman lama, akhirnya bertemu kembali. Entah apa maksud dan tujuannya. Lah kita amati. Kalau memang pada akhirnya mereka mengakomodir atau mereka diakomodir oleh istana ketika kepemimpinan Pak Prabowo nanti, siapkan diri kita untuk melawan. Saya pribadi akan menyiapkan diri untuk melawan. Saya pribadi akan menyiapkan diri untuk melawan. Mohon maaf. Tapi kan tetap ya, jadi ketika mereka gabung di istana ya narasi-narasi kotor itu nggak bakalan keluar. Jadi potensi untuk perlawanan dari masyarakat yang seperti kita itu ya tidak akan banter lah. Beda ketika kepemimpinan Pak Jokowi kan, posisi mereka benar-benar habis-habisan terus, mengkerdilkan, menyerang dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Kita berada di barisan terdepan untuk kemudian mengkanter itu semua. Sekali lagi poinnya adalah ini adalah keberhasilan kita di dalam memenangkan opini publik terkait urusan Islam radikal, kelompok yang selama ini selalu mengedepankan arogansi di dalam setiap hal yang mereka lakukan, termasuk di dalam politik, memerkosa agama, memerkosa diksi-diksi agama, memerkosa tafsir-tafsir tentang agama dan lain sebagainya. Pokoknya segala apapun mereka lakukan ya demi untuk mensukseskan siapa yang dia dukung dengan pakai agama. Si agama itu di bawah kepentingan politik, bukan agama yang kemudian membimbing kepentingan politik. Nah, itu yang kita tidak suka. Dan kiranya ketika fakta ini sudah jelas, maka sudah minimal sekali lagi akan meminimalisir permainan mereka di dalam memainkan diksi agama untuk kepentingan politik. Karena malu, kecuali teboga banget, gak punya malu, masih memainkan diksi-diksi itu untuk kepentingan politik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.